Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizal, NIM 19080310-2002. Nama saya Alfiana Fiesa Febriana dengan NIM 190803102048. Ya, Vivi Alinda Sulaiman, NIM 1908031031020034. Narisa dengan NIM 190803102063. Perkenalkan, nama saya Triavandi Pramana Indiarto dengan NIM 1908031021067. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizal, NIM 19080310-2002. Di sini saya akan menjelaskan pengertian SDLC atau bahasa Inggrisnya adalah Software Development Life Cycle. SDLC adalah siklus hidup pengembangan sebuah sistem dalam reka sistem dan rekayasa sebuah software. SDLC merupakan suatu proses pengubahan atau pembuatan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk pengembangan sistem-sistem tertentu. Untuk apa SDLC itu? Tentunya untuk menghasilkan output sistem berkualitas tinggi yang sesuai dengan ekspektasi para pengguna. Secara singkat, SDLC menurut Starkey merupakan sebuah proses memproduksi sebuah software dengan kualitas setinggi-tingginya tetapi dengan biaya yang serendah-rendahnya. SDLC juga memiliki beberapa tahapan termasuk planning, design, testing, building, dan development. Model SDLC yang terkenal meliputi waterfall model, spiral model, dan juga angel model. Namun nantinya kita akan menjelaskan beberapa macam-macam model dalam SDLC ini. Pengertian SDLC secara singkatnya adalah kependekan dari System Development Life Cycle atau dalam bahasa Indonesia disebut siklus hidup pengembangan sistem. SDLC digunakan untuk membangun suatu sistem informasi agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. SDLC terdiri dari beberapa tahapan yang umum diajarkan pada mapel rekayasa perangkat lunak atau analisis sistem. Ialah terdiri dari 6 tahapan, yakni planning atau perencanaan, analyzing atau analisis, design atau desain, implementation, testing, integrated atau dalam bahasa Indonesia pengetesan dan pengintegrasian, dan terakhir maintenance atau perawatan. SDLC adalah tahapan kerja yang bertujuan untuk menghasilkan sistem berkualitas tinggi yang sesuai dengan keinginan pelanggan atau tujuan dibuatnya sistem tersebut. SDLC menjadi rekayasa yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memproses pengembangan suatu perangkat lunak. Sistem ini berisi rencana lengkap untuk mengembangkan, memelihara, dan menggantikan perangkat lunak tertentu. Pengertian System Development Life Cycle menurut Profesor Dr. Sri Mulyani AKCA tahun 2017. System Development Life Cycle merupakan proses logika yang digunakan oleh seorang analisis sistem untuk mengembangkan sebuah sistem informasi yang melibatkan requirements, validation, training, dan pemilik sistem. Dan menurut O'Brien tahun 2000, System Development Life Cycle adalah aplikasi penerapan dari penemuan permasalahan atau problem solving yang didapat dari pendekatan sistem atau system approach menjadi pengembangan dari solusi sistem informasi terhadap masalah bisnis. Dan menurut Turban tahun 2003, System Development Life Cycle atau siklus hidup pengembangan sistem adalah metode pengembangan sistem tradisional yang digunakan sebagian besar organisasi saat ini. System Development Life Cycle ini ialah kerangka kerja atau framework yang terstruktur yang berisi proses-proses sekuensial di mana sistem informasi dikembangkan. Sedangkan menurut Azhar Susanto tahun 2004 menyatakan bahwa System Development Life Cycle ialah salah satu metode pengembangan sistem informasi yang populer pada saat sistem informasi pertama kali dikembangkan. Nah, cara kerja Software Development Life Cycle ini ialah dia bekerja dengan menurunkan biaya pembangunan sebuah produk atau software
sambil memperbaiki kualitas dan mempersingkat waktu produksi secara serentak. Sistem ini mendapatkan sebuah tujuan dengan mengikuti panduan dari sebuah rancangan yang dibuat oleh stakeholders atau klien. Rancangan ini dimulai dari evaluasi sistem yang sudah ada demi efisiensi. Kemudian, tim akan mendefinisikan persyaratan-persyaratan dari sistem yang baru. Setelah itu, software akan dibuat dengan beberapa tahap, mulai dari identifikasi, perencanaan, rancangan, membangun produk, pengujian, pemasaran, dan pemeliharaan. Nah, untuk menghindari penggunaan biaya yang terlalu besar, maka engineer akan meminta feedback dari end user terhadap produknya. Jadi proses sistem development life cycle ini dapat mengeliminasi pekerjaan yang berulang-ulang setelah perbaikan sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Nurfista Febriana dengan NIM 190803102048. Fungsi SDLC sangat sulit untuk mengembangkan sebuah perangkat lunak tanpa perencanaan yang maksimal. Beberapa teknik dalam mengembangkan perangkat lunak terus dikembangkan hingga kini. Masih banyak perdebatan mengenai metode yang paling baik dan paling sesuai untuk segala tipe perangkat lunak. Meski demikian, ada perencanaan lebih baik daripada tidak ada perencanaan sama sekali. Dilihat dari berbagai sisi, SDLC memiliki banyak fungsi, antara lain sebagai sarana komunikasi antara tim pengembang dan pemegang kepentingan. SDLC berfungsi sebagai peranan dan bertanggung jawab yang jelas antara pengembang, desainer, dan analisis bisnis, dan manajer proyek. Fungsi lain dari SDLC dapat memberikan gambaran input dan output yang jelas dari satu tahap dengan tahap lainnya. Tahapan SDLC. Tahapan SDLC berisi tentang tahapan yang dikembangkan untuk tujuan tertentu. Berikut ini 7 tahapan yang harus dilewati. Yang pertama, tahapan analisis sistem. Tahapan pertama yaitu tahapan analisis sistem. Pada tahap ini, sistem akan dianalisis bagaimana akan dijalankan nantinya. Hasil analisis berupa kelebihan dan kekurangan sistem, fungsi sistem, hingga pembaharuan sistem yang diterapkan. Bagian ini termasuk dalam bagian perencanaan. Bagian lain yang termasuk dalam bagian perencanaan ialah alokasi sumber daya, perencanaan kapasitas, penjadwalan proyek, estimasi biaya, dan penetapan. Dengan demikian, hasil dari tahap perencanaan ialah rencana proyek, jadwal, estimasi biaya, dan ketentuan. Idealnya, manajer proyek dan pengembang dapat bekerja maksimal pada tahap ini. Yang kedua, ada tahapan perancangan sistem. Setelah persyaratan dipahami, perancang dan pengembang dapat mulai mendesain software. Tahapan ini akan menghasilkan prototipe dan beberapa output lain, meliputi dokumen berisi desain, pola, dan komponen yang diperlukan untuk mewujudkan proyek tersebut. Setelah spesifikasi, kemudian dilakukan perancangan sistem sebagai tahapan kelanjutannya. Tahap ini ialah tahap di mana seluruh hasil analisis dan pembahasan tentang spesifikasi sistem diterapkan menjadi rancangan atau cetak biru suatu sistem. Tahap ini disebut sebagai cetak biru, di mana sistem sudah siap untuk dikembangkan, mulai dari implementasi, analisis sistem, hingga tenaga pendukung sistem yang akan dikembangkan. Yang ketiga, tahap pembangunan sistem. Pengembangan sistem ialah tahap di mana rancangan mulai dikerjakan, dibuat,
atau diimplementasikan menjadi sistem yang utuh dan dapat digunakan. Jika diibaratkan bangunan, tahap ini merupakan tahap membangun. Tahap ini memakan waktu yang cukup lama karena akan muncul kendala-kendala baru yang mungkin dapat menghambat jalannya pengembangan sistem. Pada tahapan ini, perencanaan bisa saja berubah karena satu hal atau banyak hal. Tahap selanjutnya ialah memproduksi perangkat lunak di bawah proses pengembangan. Menurut metodologi yang sudah digunakan, tahap ini dapat dilakukan dengan cepat. Output yang dihasilkan pada tahap ini ialah perangkat lunak yang telah berfungsi dan siap diuji. Yang keempat, tahap pengujian sistem. Sesudah sistem selesai dikembangkan, sistem harus melalui pengujian sebelum digunakan atau dikomersialisasikan. Tahap pengujian sistem harus dijalankan untuk apakah sistem yang dikembangkan dapat bekerja optimal atau tidak. Pada tahap ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti penggunaan sampai pencapaian tujuan dari sistem yang sudah disusun sejak perancangan sistem dilakukan. Jika ada kesalahan, tahap pertama hingga keempat harus diperbarui, diulangi, ataupun dirombak total. Tahap Test Software Development Life Cycle atau SDLC ialah bagian paling penting dalam rangkaian pembuatan sebuah perangkat lunak karena sangat tidak mungkin mempublikasikan sebuah software tanpa melalui pengujian terlebih dahulu. Beberapa pengujian yang harus dilewati antara lain kualitas kode, tes fungsional, tes integrasi, tes performa, dan tes keamanan. Untuk memastikan pengujian berjalan teratur dan tidak ada bagian terlewati, tes dapat dilakukan menggunakan perangkat continuous integration seperti kondisi. Dari tahap ini akan dihasilkan perangkat lunak yang telah dites dan siap untuk disebarkan ke dalam proses produksi. Yang kelima, ada implementasi. Implementasi dan pemeliharaan merupakan tahap akhir dalam pembuatan SDLC. Di tahap ini, sistem sudah dibuat, diuji coba, dan dipastikan dapat bekerja optimal. Setelah tahap pembuatan selesai, dilakukan implementasi dan pemeliharaan oleh pengguna. Pemeliharaan sangat penting untuk memastikan sistem bekerja dengan optimal setiap saat. Untuk implementasi, langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan survei dan penilaian terhadap kelayakan sistem yang sudah dikembangkan. Yang kedua, menganalisis dan mempelajari sistem yang sudah ada dan sedang berjalan. Yang ketiga, melakukan pemecahan masalah dalam pengembangan sistem. Yang keempat, menentukan penggunaan hardware dan software yang tepat. Yang kelima, merancang dan menggunakan sistem baru. Yang terakhir, memelihara dan meningkatkan sistem yang baru jika diperlukan. Fase ini disebut juga sebagai tahap penyebaran. Pada tahap ini, software disebarkan setelah melewati proses yang melibatkan beberapa persetujuan manual. Tahap ini dilakukan sebelum menurunkan software ke produksi. Proses penyebaran dapat dilakukan menggunakan Application Release Automation atau ARA. Sebelum masuk ke proses produksi, output yang didapat dari tahap ini ialah perangkat lunak yang siap untuk diproduksi secara massal. Yang keenam, pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem yang sudah dibuat sangat penting untuk referensi di kemudian hari. Pemeliharaan ialah tahap akhir yang menjadi permulaan fase yang baru, yaitu penggunaan SDLC belum berakhir di tahap ini.
Software yang dihasilkan harus terus dipantau untuk memastikan ia berjalan sempurna. Celah dan kerusakan yang ditemukan pada proses produksi harus dilaporkan dan diselesaikan. Jika ditemukan sebelum diproduksi massal, ini akan lebih baik daripada menyelesaikan dengan merombak semuanya dari awal ke akhir. Di sini saya akan menerangkan tentang model pengembangan SDLC. Model pembangunan ini sangat penting untuk membangun proses pengembangan perangkat lunak. Terdapat beberapa model pengembangan SDLC yang diikuti oleh berbagai organisasi, yaitu yang pertama, waterfall model. Model ini melibatkan penyelesaian satu tahap secara lengkap sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Ketika satu tahap selesai, langsung dilakukan evaluasi untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan layak diteruskan ke tahap berikutnya. Model waterfall disebut juga model klasik, memiliki beberapa tahap utama, yaitu analisis dan rekayasa sistem, perencanaan, penulisan program, penguji, dan pemeliharaan. Dan selanjutnya V-shaped model. Model ini fokus pada proses eksekusi dengan cara beruntun, hampir sama dengan model waterfall, tetapi lebih menekankan pada tahap pengujian. Prosedur pengujian pada model ini bahkan ditulis sebelum kode program dibuat. Dan yang kedua, instrumental model. Model ini melibatkan beberapa siklus pengembangan. Siklus tersebut dibagi ke dalam pengulangan kecil. Pengulangan tersebut dapat diatur dengan mudah dan melewati serangkaian tahap termasuk pengaturan desain, penerapan, dan pengujian. Dan yang ketiga, agile model. Model SDLC ini dapat memisahkan produk dengan proses dan waktu pengerjaannya secara cepat. Metodologi ini diyakini sangat efektif untuk keberhasilan penciptaan sebuah produk. Dalam metode ini, tim akan mencoba tiap produk yang sudah selesai untuk meminimalisir kesalahan. Namun, salah satu kelemahan dari metode ini dapat memicu proyek ke dalam arah yang salah dan tidak sesuai dengan kemauan dan ekspektasi dari customer. Dan yang keempat, iteratif model. Metode SDLC ini merupakan metode yang memiliki repetisi tinggi. Developer akan menciptakan produk dengan versi cepat dan pastinya murah. Setelah itu, mereka akan mencoba produk dan merevisi jika ada kesalahan. Salah satu kekurangan dari metode ini adalah dapat mengkonsumsi bahan baku jika ada satu detail yang tertinggal untuk dikerjakan. Dan yang kelima, Big Bang model. Model ini merupakan model yang diklaim memiliki risiko tinggi saat dijalankan. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan dalam mengerjakannya, tim akan menginvestasikan semua bahan baku ke dalam proyek tersebut. Sehingga metode ini akan berhasil jika mengerjakan proyek yang kecil dan cenderung berbahaya untuk proyek besar. Dan yang keenam, spiral model. Metode ini merupakan metode yang paling fleksibel dan mirip dengan interval model. Metode ini fokus pada repetisi dalam pengerjaannya. Nah, itu dia sedikit mengenai software development life cycle atau SDLC yang sangat penting untuk mengembangkan sebuah software.